Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat di seluruh Nusantara? Semoga tetap bersemangat dalam belajar. Baiklah, video saya kali ini yaitu tentang statistika ukuran letak, yaitu membahas materi dan soal tentang desil pada data tunggal dan data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita lihat kompetensi dasar, yaitu menghitung ukuran letak data serta menafsirkannya. Lalu pengalaman belajarnya adalah melalui pembelajaran, pengolahan, dan penyajian data. Siswa memperoleh pengalaman belajar, yaitu mengolah data mentah dan mengenai hasil yang diperoleh, lalu menentukan ukuran letak berupa kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak data berkelompok. Jadi ukuran letak data suatu data selain membagi data menjadi dua bagian yang sama atau median, dapat juga membagi data menjadi 4 bagian, 10 bagian, dan bahkan 100 bagian yang sama. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, kali ini kita membahas terkait tentang desil. Desil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terdiri atas 9 jenis, yaitu desil ke-1 atau D1 simbolnya, desil kedua D2, desil ketiga D3, dan seterusnya sampai dengan desil ke-9. Kalau kita ilustrasikan, maka data yang sudah diurutkan dari data terkecil X minimum sampai data terbesar X maksimum, yaitu membagi data menjadi 10 bagian sama besar, sehingga terdapat desil pertama atau desil ke-1 sampai desil ke-9 ya. Baiklah, kita mulai dengan desil pada data tunggal. Sama seperti pembahasan pada kuartil, yaitu menggunakan rumus dulu, desil ke I sama dengan XI per 10 ya, bedanya di situ. Sebenarnya sama kalau kalian memahami mengenai menentukan atau mencari kuartil data tunggal atau pada data tunggal, maka untuk desil sebenarnya hanya bedanya di pembagi, yaitu menjadi per 10 ya. Kita lihat saja langsung pada contoh soal 3.2.1. Diberikan data sebagai berikut: 46, 43, 39, 36, 47, 40, 39, 45, 33, 41, 37, 35, dan 42. Pertanyaannya, tentukan desil ke-1 dan desil ke-5. Bisa saja pertanyaannya tentukan desil ke-1 sampai dengan desil ke-9 sebenarnya ya. Tapi kita ambil saja sampelnya, yaitu di desil ke-1 dan desil ke-5. Baiklah, akan kita jawab atau kita selesaikan bagaimana menentukan desil ke-1 dan desil ke-5. Pertama, kita urutkan data dahulu. Urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Banyak data diperoleh adalah 13. Ya, dengan menggunakan rumus ini, maka dapat kita lihat atau kita tentukan di mana desil ke-1 sama dengan 1 dibagi 10 dikali 13 adalah N ditambah 1, 13 tambah 1, maka 14 dibagi 10, yaitu 1,4. Nah, pernyataan X1,4 ini berarti desil ke-1 berada pada data ke-1 lebih 0,4 dari sebelum data kedua dikurang data ke-1. Jadi dia berada di antara data ke-1 dan kedua. Jadi berada di sini ya. Nah, di sini. Di sini letak desil 1. Untuk lebih tepatnya kita hitung desil 1 sama dengan data ke-1 ditambah 0,4 dikali data kedua dikurang data ke-1. Atau X1 tambah 0,4 dikali X2 dikurang X1. Di mana nilai data pertama atau data ke-1 adalah 33. Ditambah 0,4 dikali 35 ini adalah data kedua. Dikurang data
pertama atau data ke-1. Jadi 35 kurang 33 yaitu 2 kali 0,4 yaitu 0,8. Jadi 33 ditambah 0,8 hasil desil ke-1-nya adalah 33,8 ya. Lalu desil kelima sama dengan I per 10 atau 5/10 dikali 13 ditambah 1. Berarti 14 dikali 5. 14 kali 5 dibagi 10 ya, 5 per 10 berarti sama dengan 1/2 dikali 14 yaitu 7. Dia tidak desimal, tepat X7, berarti desil kelima itu berada di data ke-7. Jadi tidak menggunakan cara interpolasi linear lagi, langsung saja X7 sama berapa, kita lihat data ke-7 yaitu 40 ya. Bagaimana kalau desil kedua, ketiga, keempat, 6, 7, dan 8 dan 9 sama ya, caranya sama. Nah, untuk latihan mandiri kita kerjakan atau silahkan kalian kerjakan, yaitu data ini dimana ditentukan desil ketiga berapa, desil ke-6-nya berapa, dan desil ke-8-nya berapa ya. Silakan kalian kerjakan untuk lebih memahami dan mempertajam apa yang sudah kalian peroleh. Baiklah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu desil pada data berkelompok. Sama halnya dengan menentukan kuartil, ada langkah yang dapat kita lakukan, yaitu langkah pertama menentukan letak dulu. Ya, letaknya dahulu kita ketahui dengan rumus DI desil ke I sama dengan I, di mana I-nya 1, 2, 3 sampai 9 ya, atau ya dibagi 10 dikali N ditambah 1. N adalah banyaknya datum atau datanya itu. Lalu langkah berikutnya menggunakan rumus. Rumus desil sama dengan rumus kuartil. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10 ya. Penjelasannya sama. Mana TB ini adalah tepi bawah desil ke I. Fs ini adalah frekuensi sebelum atau frekuensi kumulatif sebelum desil ke I. Lalu Fd ini adalah frekuensi pada kelas desil itu. Lalu P adalah panjang kelas atau interval ya. Baiklah, kita lihat contoh soal 3.2.2. Tentukan desil kedua dan desil ke-7 pada tabel berikut. Jadi diminta menentukan desil kedua dan desil ke-7. Apa yang kita lakukan? Pertama kali adalah menentukan letaknya. Sebelumnya kita buat dulu bantuan atau tabel bantu kolom, sebuah kolom baru, menentukan atau dibuat frekuensi kumulatif 5 tambah 10 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 20 42, 42 tambah 8 50. 50 ini adalah N, banyaknya datum atau banyaknya frekuensi. Ya. Nah, sekarang kita menentukan desil kedua, tentukan letak dulu. Ya. Letak yang dahulu kita tentukan. D2 sama dengan 2/10 dikali 50 tambah 1. 50 adalah banyaknya datum. Ya. Yaitu 2/10, 1/5 dikali 51. Yaitu 10,2. Nah, 10,2 ini adalah letak desil kedua, 10,2. Maka desil kedua berada di kelas kedua, di daerah ini. Ya. Ya, 10,2 itu berada di sini, di kelas kedua. Bukan 10 ini yang dilihat, tapi jumlah frekuensinya adalah 10,2. Berada di sini. Lebih dari 5 ini kurang dari 22. Sehingga kita peroleh tepi bawah, itu batas bawahnya 35, dikurang 0,5, yaitu 34,5. Ditambah 2/10 dikali 50 N. N-nya adalah 50. Ya, dikurang 5. 5 ini adalah frekuensi sebelum kelas desil kedua. Itu jumlahnya 5. Dikurang 5 dibagi 10. 10 itu adalah frekuensi pada desil kedua itu. Frekuensi pada desil kedua adalah 10. Dikali 5, 5-nya adalah panjang kelas, yaitu 35 sampai 39 itu adalah panjang kelas atau interval.
Maka 5 per 10 dikali 5, 2,5. 25 bagi 10 ya, 2,5. Maka desil keduanya adalah 34,5 ditambah 2,5 sama dengan 37. Berikutnya desil ke-7. Desil ke-7 kita tentukan dahulu letak desil ke-7 yaitu 7 dibagi 10 dikali 50 tambah 1 yaitu 35,7. 35,7 berada di sini. Lebih dari 22 kurang dari 50. Jadi dia berada di kelas ke-4 ya. Maka tepi bawahnya 44,5. Ditambah 7 per 10 dikali 50 dikurang 22 dikali 13 ya. Dibagi 20, 20 ini adalah frekuensi pada desil pada desil ke-7. Desil ke-7 berada di kelas ke-4 yaitu frekuensinya 20. Dan panjang kelasnya sama yaitu 5 ya. Maka 13 bagi 20 kali 5 atau 13 kali 5 bagi 20 sama ya, yaitu 3,25. Maka dia didapat desil ke-7-nya adalah 47,75. Nah, berikutnya adalah latihan. Latihan mandiri 3.2.2. Dari tabel ini yang diminta adalah menentukan desil ketiga, desil ke-6, dan desil ke-8. Ya. Apa yang kita lakukan ya, buat dulu tabel frekuensi kumulatif dulu, ditambahi ya buat frekuensi kumulatif, lalu kita tahu bahwa berapa n-nya. Baru kita buat atau tentukan letaknya. Tentukan letak desil ke-3 di mana, desil ke-6-nya di mana, desil ke-8-nya di mana. Ketika sudah tahu tempat letak kelasnya, maka langsung dilihat dan ditentukan tepi bawahnya. Ya, sama seperti contoh soal sebelumnya ya. Atau pembahasan contoh soal. Kemudian untuk nomor 2, latihan mandiri nomor 2, menentukan desil kedua, desil kelima, dan desil ke-7 dari sebuah histogram. Nah, histogram ini kalau belum bisa juga dibuat bantuan bentuk dalam tabel distribusi seperti ini. Ya, lalu kemudian menentukan letaknya, lalu masukkan ke rumus desil. Sehingga nanti kita bisa memperoleh berapa desil kedua, berapa desil kelima, dan berapa desil ke-7. Silakan mencoba. Jika kurang jelas silakan didiskusikan dan boleh bertanya pada kolom komentar atau bertanya mengenai pembahasan terkait desil data tunggal maupun data berkelompok. Mungkin demikianlah pembahasan mengenai desil untuk data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat, Anda sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.